Oke, baik. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ibadah singkat dulu kepada siapa yang bersedia untuk melakukan ibadah kita. Bapak yang pilih. Ada yang bersedia itu Bapak yang pilih. Tidak ada yang pilih. Ayo. Sampai pada pagi hari ini, Pak. Dan Pak, kami memulai ibadah, kami memulai pembelajaran Bapak. Berilah kami kepintaran yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Tuhan. Ya Pak, yang bisa kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita cek dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Berapa yang tidak hadir? Ada, Pak. Ada. Kita, Pak. Oh, di bawah bisa dapat ya? Selamat pagi. Albert tahu? Alfa, Pak. Alfa. Alda Nicola. Alfa. Amelia Sebentai. Selin Tambulo. Jerry Silaban. Christine Purba. Putri Sinte. Isa Kutagalog. Jordan Mangarian. Kenan Sitongpul. Pagi. Kevin Tabian. Baik, Pak. Tarsius Manjuntak. Putri Amira. Benita Lumanturi. Ridri Tawakpahar. Rini Murat. Sang Miskin Manubat. Sangat Tas Manjuntak. Sandi Bagalu. Baik, Pak. Teji Pemberian. Tiara Sinaga. Tiara Utagalu. Umi Syahan. Veronica Manjuntak. Viola Tampubolon. Isgir. Yosefin Manjuntak. Berarti jual padu sakit. Ya, jual padu sakit. Mbak, bagi bagiannya siapa yang bawa?
Kumpul di sini. Ayo, satu orang yang kumpul. Mbak Pilpanya. Kita akan masuk ke pembelajaran kita. Buka bukunya bab yang 11 halaman 109. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bab 11 yaitu ada 3. Kita lihat yang berada di halaman 109 di gambarnya. Lihat di pembelajaran. Lihatnya? Kita baca sama-sama. Mulai dari nomor 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Tiga, mengetahui berbagai sikap dan pendapat beragama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa manusia perlu hidup rukun walaupun berbeda agama? Ada kira-kira yang tahu? Oke, Bapak memberikan sedikit penjelasan. Mengapa manusia perlu hidup rukun walaupun berbeda agama? Kita manusia memerlukan hidup rukun. Karena apa? Kerukunan itu berarti damai kan? Tidak ada pertengkaran di dalamnya, tidak ada permusuhan, ya kan? Berarti walaupun kita berbeda agama, kita harus perlu hidup rukun antar sesama manusia. Sudah? Sudah mengerti? Oke. Berikan pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat terjadi jika masyarakat tidak rukun? Coba angkat tangan dulu. Coba. Jika kerukunan antar umat beragama tidak ada di Indonesia, maka dapat terjadi pertengkaran, perpecahan, konflik, dan hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Selain itu, persatuan bangsa akan melemah dan kehidupan masyarakat menjadi tidak damai dan aman. Kita beri tepuk tangan untuk kawan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menunjukkan sikap menghargai teman yang berbeda agama? Menghargai teman yang berbeda agama yaitu tidak mengejek atau menolak ajarannya, menghargai saat beribadah dan tetap berteman dengan baik, serta menghargai pendapat orang lain. Oke, kita berikan juga tepuk tangan. Dan satu lagi pertanyaan terakhir. Apa contoh tindakan nomor 4-nya? Apa contoh tindakan nyata kerukunan antar umat beragama yang pernah kamu lihat?
Coba siapa? Oke. Itu tidak hanya yang perlu saya lihat, yaitu yang pertama berusaha membersihkan lingkungan, yang kedua saling menolong saat ada kesusahan, yang ketiga hidup bersama tanpa ada yang berbeda. Oke, boleh berikan juga tepuk tangan. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu yang halaman 111. Coba diperhatikan yang bagian A. Kita baca sama-sama dulu yang bagian A. 1, 2, 3, ya. Indonesia. Coba ulang, maka ulang. Fokus ya. Yang 111 yang bagian A. Baca sampai bahasa dan geografis. Udah? 1, 2, 3, ya. Berarti Indonesia ini sebagai bangsa yang pluralis membutuhkan toleransi yang tinggi dalam membangun kehidupan yang bersama. Mungkin adik-adik tahu bahwa kita mempunyai kekayaan agama, budaya yang berbeda-beda, ya kan? Di sini saja kita mungkin mau berbeda-beda marga juga, ya kan? Ada yang berbeda marga kan? Nah, dari sini dapat tercipta bahwa kita sebagai remaja Kristen, kita memerlukan sifat toleransi yang tinggi. Kita harus menjaga kerukunan kita terhadap lingkungan sekitar kita ataupun teman-teman kita. Lingkungan sekitar kita itu berarti bukan hanya di rumah saja, baik di sekolah maupun Anda keluar entah bermain. Kita harus perlu menciptakan kerukunan untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang menjadi kerukunan itu ada berbagai macam, yaitu menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan agama di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat menghormati ini, walaupun kita masih remaja, kita harus perlu menyikapi bahwa menghormati itu sangat penting untuk kita. Bagi kita remaja Kristen, ya kan? Ini sangat diembankan untuk kita remaja-remaja Kristen, terutama sekarang. Apabila kita tidak menghormati sesama kita, mungkin kita tidak mempunyai etika, ya kan? Menghormati itu sangat penting. Dan yang kedua, menghargai, saling menghargai teman, saling menghargai teman ataupun pendapat teman. Kita tidak boleh angkuh terhadap teman kita sendiri. Contohnya, kita berada dalam kerja kelompok. Udah? Datanglah siapa lah bapak bilang itu ya? Si Kenan. Yang mana si Kenan sih? Oh, tidak tahu ya? Siapa lah? Si Viola bapak bola. Yang mana si Viola? Contohnya adik Viola ini dia kerja kelompok dengan siapa? Si Eskiel. Barangkali. Yang mana dia? Eskiel yang mana? Oke.
Mungkin mereka sering setiap melakukan kerja kelompok sering berbeda pendapat. Udah? Jadi cara mereka ini menyikapinya saling meninggikan ego. Tidak mau mendengarkan pendapat kawannya yang lain. Harus saling meninggikan ego. Aku mau yang ini. Aku mau mengerjakan yang ini gitu. Mungkin apabila kita melakukan pekerjaan seperti itu, tidak satu pendapat, apakah pekerjaan kelompok ini selesai? Selesainya itu tidak kan? Apabila kita berbeda-beda pendapat, tidak ada satu hati dalam mengerjakan kelompok. Apakah pekerjaan kelompok kita itu selesai dengan baik? Tidak kan? Nah, inilah yang perlu juga kita ditekankan untuk saling menghargai. Kita menghargai pendapat kawan kita. Contohnya, kawan kita yang bilang A. Oke, kita terima, kita masukkan dulu. Datang yang lain bilang ini juga, kita terima. Terus kita pertimbangkan, kita rundingkan sama-sama. Kau berikan pendapatmu. Bagaimana apabila kita membuat yang ini itu? Kalau saling terbuka dalam mengerjakan kelompok, berarti pekerjaan kelompok kita dapat diselesaikan dengan baik kan? Iya kan? Pekerjaan kelompok kita mungkin akan lebih baik, cepat. Berbeda dengan yang tadi yang Bapak bilang. Apa tadi yang Bapak bilang? Apabila tidak kompak. Saatnya jam Contohnya, siapa tadi sama si Rizky tadi? Berbeda pendapat. Datang dia, aku mau mengerjakan yang ini. Datang dia skill, aku mau mengerjakan yang ini. Apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik apabila dengan begitu? Tidak kan? Iya. Makanya di sini kita ditekankan untuk saling menghargai. Dan di sini juga ada dan menerima perbedaan agama di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun setiap orang memiliki kelainan yang berbeda, semua manusia tetap ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi dan hidup berdampingan dengan baik. Kerukunan dapat diwujudkan melalui sikap tolong-menolong, tidak mengejek agama lain, menjaga persahabatan, dan bekerja sama menciptakan kedamaian di sekolah maupun masyarakat. Oke, di sini dikatakan memiliki keyakinan yang berbeda. Semua manusia tetap ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi dan hidup berdampingan dengan baik. Walaupun kita mempunyai teman, walaupun sahabat kita, ataupun kawan kita yang berbeda agama, mungkin ada di antara kita mempunyai kawan yang berbeda agama. Ada di sini yang berkawan yang berbeda agama? Namanya agama apa? Agama Islam. Yang lain ada? Jawa. Agama dong. Yang lain? Mungkin adik-adik kelompok. Oke, sekarang Bapak dulu kasih pertanyaan. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Serius. Coba hitung dulu. Coba yang pertama. Betul semua kan? Ulang dulu, buat dulu biar Bapak dengar. Yang pertama. Berarti mungkin kawan kalian itu agama apa tadi? Yang ada kawan kalian yang berbeda agama Islam berbeda? Islam. Mungkin kalian sering berkawan sama kawan kalian yang berbeda agama itu? Ya? Sering? Sering. Oke. Bagaimana tanggapan kalian apabila kalian berteman dengan kawan kalian itu? Mau ya kalian bersahabat dengan dia tanpa melihat pandangan agama atau keyakinan kita yang berbeda? Mau kan? Di sini juga kita
tekankan untuk mempelajari tentang menghargai ini kerukunan antar beragama ini. Dan yang kedua di sini di dalam perspektif Kristen, kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dari ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih. Kepada semua orang. Tuhan mengkehendaki manusia hidup saling mengasihi, perbedaan agama, suku ataupun budaya. Nah, dalam perspektif kita, perspektif agama kita sendiri, yaitu agama apa kita? Agama Kristen kan? So, ada yang ragu begini. Ada yang ragu tentang agamanya? Coba tanya dulu. Tanya dulu dari dirinya masing-masing. Ada yang ragu? Mungkin ya kita semua ya. Kita semua sama agama sendiri ya kan? Selamat juga ya. Dalam perspektif agama kita, kerukunan antar umat beragama merupakan ajaran dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih kepada semua orang. Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih kepada semua orang. Tidak bayangkan, Tuhan Yesus pernah melihat film Tuhan Yesus mati di kayu salib? Pernah? Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak kan? Tuhan Yesus sebenarnya disalib itu untuk siapa? Manusia siapa? Kita kan? Diri sendiri kan? Bayangkan, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia tidak berdosa, dia suci. Kita bayangkan dulu, demi menebus dosa-dosa kita. Itulah bahwa Tuhan bahwa sangat besar kasih Tuhan untuk tidak ada anaknya, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa itu terus. Makanya di sini kita ditekankan bahwa kita harus mengajarkan kasih kepada semua orang. Ya. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai. Untuk menjadi pembawa damai dan menunjukkan kasih Tuhan melalui perkataan maupun tindakan kita sehari-hari. Bahwa kasih orang Kristen bukan hanya kepada sesama orang Kristen juga, tetapi juga kepada sesama semua manusia. Sikap hidup rukun dapat diwujudkan dengan menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Berarti kita mengasihi itu bukan hanya sebatas antara kita sesama agama kita. Contohnya bukan sesama agama Kristen, bukan sesama yang di gereja kita sendiri. Kita saling mengasihi itu kepada semua orang. Berarti sangat besar kan? Semua orang. Bayangkan semua orang, semua manusia yang ada di bumi ini, tidak memandang latar belakang maupun agamanya sendiri. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling memberi. Itulah besarnya kita sebagai umat Kristen. Kita diajarkan untuk saling mengasihi. Ini besar kali tugas kita ini, mengasihi dan membawa damai. Membawa damai ini, damai tahu kan? Yang tadi Bapak bilang kan? Damai ini berarti rukun, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Kita sebagai Kristen ditekankan untuk membawa damai di lingkungan sekitar kita, dimanapun kita berada. Udah? Mengerti sampai sini dulu? Oke. Kita lanjut membaca yang ke bagian B. Coba buka adik-adik. Bagian B yang 112 supaya kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Dapat semua? Oke. Kita baca mulai dari B ya. 1, 2, 3 ya.
menghadapi berbagai syarat, maka toleransi dan solidaritas perlu dibangun secara berkelanjutan dan menjadi fondasi utama dalam membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama ini menjadi fondasi kita di tengah salah dan permasalahan. Mungkin kita sudah sering dengar ya, apabila kita melihat di sosmed kita ataupun di TV ya, sekarang banyak permasalahan di negara kita sendiri. Betul itu? Betul kan? Nah, kita yang menjadi generasi muda, lagi itu adik-adik ya, yang menjadi fondasi utama kita itu, yaitu kita perlu membangun toleransi dan solidaritas yang secara berkelanjutan dan membangun kerukunan umat beragama. Ini yang perlu dipegang kita. Kita perlu melakukan toleransi dan solidaritas kita. Toleransi itu berarti toleransi. Kita perlu menolak yang pertama, jangan diambil sifat buruk seseorang dulu. Apabila kita berbuat salah, kita toleransi dulu. Kita pikirkan apakah kesalahannya sudah melewati batas. Bagi kita sebagai umat Kristen perlu mengasihi dia dulu. Kita perlu memberikan kasih kepada dia. Maka dia masih layak untuk kita kasihi. Dan yang kedua, solidaritas. Ini solidaritas ini tinggi. Kita perlu solidaritas. Kita pergi itu jangan lebih tinggi lagi. Solidaritas itu berarti kebersamaan. Bersama-sama dalam menghadapi apapun. Tidak ada pertengkaran di dalamnya. Dia harus sama-sama solid gitu. Dalam mengerjakan suatu pekerjaan, contohnya, mungkin di rumah pun maunya ada tugas kalian di rumah, ya kan? Ada yang tugas kalian di rumah masing-masing? Ada kan? Oke. Ada yang mungkin mencuci piring. Ada mungkin kakak kalian bisa menggosok baju. Kalian harus solid, sama-sama mengerjakan tugas rumah itu. Contohnya, kakak kalian mengatakan kami ini biar kakak yang membersihkan rumah. Apabila kalian sama-sama solid untuk saling mengerjakan tugas rumah itu, berarti tugas itu juga dapat terselesaikan dengan baik, iya kan? Iya ya? Iya. Itulah perlu solidaritas kita di dalam lingkungan kita sendiri. Tapi kita perlu membangunnya di tingkat keluarga kita dulu, di rumah kita dulu. Di situ dasarnya. Kita beranjak dari rumah untuk membangun solidaritas kita. Apabila kita solidaritas kita sudah tinggi di dalam rumah, mungkin dari luar keluar di tingkat sekolah ataupun di lingkungan kalian dimanapun kalian keluar, kemana-mana itu akan terbawa. Ingat ya adik-adik, yang pertama itu dari mana? Beranjaknya yang bawa tadi. Dari rumah. Jadi dari rumah beranjaknya dulu. Kita harus membangun solidaritas kita dari rumah. Karena dari rumah itulah sekolah kita yang pertama. Disitulah kita diajarkan. Mulai dari berbicara, duduk, berjalan. Disitulah kita belajar dulu. Makanya sikap dan sifat kita nampak dari kita beranjak di rumah. Apabila memang solidaritas kita sudah terbawa dari rumah, baik. Mungkin dari luar itu akan nampak. Kita keluar kemanapun, solidaritas kita akan nampak. Mengerti adik-adik? Oke. Sekarang kita baca yang bagian C-nya. Bagian C, bagiannya perhatikan. Oke. Coba dibacakan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Ya. Dalam buku kasih yang diajarkan Yesus mengajarkan bahwa kasih dapat melewati batas suku, bangsa, agama, dan negara.
Bersikap universal bagi semua orang yang dimanapun mereka berada. Begitu juga dalam Mazmur 133, pasal ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan tidak hanya dibangun dengan yang bersih saja, melainkan dengan siapapun. Hal ini dapat kita lihat pada cerita pertumpahan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 40. Yesus sebagai orang Yahudi mau menyapa dan berdialog dengan seorang Samaria yang selama ini sebagai bangsa yang najis dan rendah di mata orang Yahudi. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada slide Bapak, video Bapak, yaitu mungkin karena sambung kita ada permasalahan, kita tidak memang yang fokus. Kita mengenal dulu, dibaca dulu dari laptop ini saja, yaitu kerukunan antar umat beragama dalam perspektif Kristen. Di dalam perspektif Kristen, kerukunan antar umat beragama merupakan bagian dan ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih kepada semua orang. Tuhan menghendaki manusia hidup saling mengasihi, menghormati, dan menjaga perdamaian tanpa melihat perbedaan agama, suku, ataupun budaya. Sudah diperhatikan yang ini? Karena ada permasalahan kita, jadi kita akan belajar dulu. Oke? Nah, dalam hukum kasih yang diajarkan Yesus juga, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40, yang bersifat universal bagi semua orang dimanapun mereka berada. Begitu juga dalam Mazmur 133, pasal ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan tidak hanya dibangun dengan seiman saja, melainkan dengan siapapun. Hal ini dapat kita lihat pada cerita perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-42. Yesus sebagai orang Yahudi mau menyapa dan berdialog dengan seorang Samaria yang selama ini sebagai bangsa yang najis dan rendah di mata orang Yahudi. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini, disinilah kita lihat, nanti dibaca dulu di rumah ya, apabila kita tidak membawa Alkitab, tentang Yesus yang berdialog dengan seseorang Samaria. Mungkin kita tahu bahwa selama ini mereka bangsa yang najis. Agak ngeri ya bangsa yang najis. Udah? Berarti jangan kita memandang seseorang itu dari manapun mereka berada, mereka tetap manusia. Manusia itu makhluk apa itu? Makhluk sosial kan? Ya kan? Manusia itu makhluk sosial kan? Nah, jadi kita sebagai manusia, lagi kita sebagai umat Kristen, kita akan saling mengasihi. Bagaimanapun sikap pelaku mereka, ingat, bagaimanapun sikap pelaku mereka, tidak perlu mengasihi seseorang. Kita lihat teladan dari Yesus Kristus. Bayangkan, dia seorang yang sangat suci, tidak berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Demi siapa tadi? Demi kita sendiri kan? Iya kan? Demi menembus dosa-dosa kita sendiri kan? Iya kan? Ini dari bawah bilang. Makanya apalagi kita sebagai anak-anak Yesus, berarti kita diminta untuk saling mengasihi. Mengasihi kawan kita, mengasihi semua orang. Semua orang juga dapat. Berarti manapun kita berada, kita perlu mengasihi. Kita bayangkan aja Tuhan Yesus yang tidak berdosa, rela mati di kayu salib demi menembus dosa kita. Kita manusia yang berdosa. Di sini juga kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Berarti bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri ditekankan, berarti kita juga perlu mengasihi kawan kita. Contohnya, Bapak dulu. Bagaimana Bapak mengasihi diri Bapak sendiri, itu juga mengasihi kalian semua ya Bapak. Itu juga sama. Itulah perbandingan kita. Kalau kita sama-sama untuk saling mengasihi. Apabila sudah kita tanamkan dalam diri kita sendiri, sudah kita tanamkan saling mengasihi itu, mungkin terciptalah kerukunan ini. Terciptalah kerukunan ini. Kita harus saling sama-sama mengasihi, seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini untuk semua orang ya, tujuan ini untuk semua orang. Ini besar ini. Bukan untuk sesama umat agama kita sendiri, umat agama Kristen. Tetapi umat agama lain juga, agama tetangga juga. Karena mereka juga manusia ya kan. Berarti kita juga mengasihi mereka. Kita sama-sama mengasihi. Seperti mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Ya kan? Oke. Kita lanjut di bagian D. Perhatikan bagian D. Sudah dapat semua? Yang bagian D? Coba kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Berbagai sikap dalam hubungan antara umat beragama. Hal konkret yang dapat dilakukan dalam menegakkan kebenaran terhadap penegakan nilai dan dari diri sendiri, lalu kemudian kepada sesama. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama hukum dan Indonesia, maka kita perlu mengingat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Maka dalam hal ini sikap toleransi agama harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta mengingat kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam masyarakat maju seperti masyarakat Indonesia. Toleransi menjadi jembatan antara agama yang sama-sama berbeda. Tanpa toleransi, umat beragama tidak dapat memahami satu sama lain dan manfaat yang didapatkan pada sikap toleransi agama itu masyarakat menjadi tentang damai serta persatuan bangsa hidup. Terima kasih. Di sini diperhatikan juga ada berbagai sikap dalam hubungan antar umat beragama. Diperhatikan ya. Ada berbagai sikap dalam hubungan antar umat beragama. Yang pertama itu yaitu sikap toleransi, berarti menghargai perbedaan agama tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kita kembali kepada sikap toleransi. Berarti kita menghargai perbedaan agama kita. Toleransi itu berarti kita menghargai perbedaan agama. Yang Bapak bilang tadi, kita tanamkan dulu sikap saling mengasihi terhadap sesama manusia. Apabila kita sudah mengasihi kawan kita seperti kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi diri kita sendiri, tercipta lagi sikap toleransi yang saling menghargai perbedaan agama. Dan yang kedua, di sini ada sikap saling menghormati, dapat ditunjukkan dengan tidak mengejek agama lain dan menjaga sopan santun dalam pergaulan. Mungkin di sini tahu arti mengejek kan? Iya kan? Ada yang tidak tahu arti mengejek? Ada tahu semua? Tahu? Tahu semua? Semua belum jawab. Masih bagi. Tahu ya semua?
Siapa yang menghormati dan dapat ditunjukkan yang tidak mengejek agama lain. Tidak mengejek agama lain ini berarti tidak mengejek ini didasari dari apa? Dari sikap angkuh kan, sombong kan, merasa tinggi. Contohnya dia merasa agama yang paling bagus, yang paling benar. Makanya sini ditekankan untuk tidak mengejek agama lain. Atau pernah kalian mengejek agama kawan kalian yang beragama yang lain tadi? Ada yang pernah mengejek kawannya? Ada mengejek agamanya pernah? Enggak? Oke, baguslah. Dan menjaga sopan santun di dalam pergaulan. Kita perlu menjaga sopan santun di dalam pergaulan kita. Sopan santun itu ditekankan bukan tidak untuk yang umumnya lebih tua dari kita, akan tetapi terhadap kawan kita pun kita perlu menjaga sopan santun. Sobat ingat, sopan santun itu tidak ditekankan untuk yang lebih tua. Sudah, sopan santun itu ditekankan untuk semua manusia, maupun di bawah kita, maupun yang setara umumnya sama kita. Apa tadi Bapak bilang? Sopan santun itu harus apa? Coba bilangi. Coba bilangi. Sopan santun itu berarti bukan untuk hanya sekedar yang lebih tua daripada kita sendiri, ya kan? Tapi juga untuk semua orang manusia, ya kan? Untuk semua orang manusia, maupun yang lebih dari kita, umurnya di bawah kita tidak boleh semena-mena. Jangan ada di pikiran kita, ini itu bisa aku suruh-suruh, bisa aku suruh ngapain begini, apa segala macam, itu surat-surat kita, itu tidak bisa. Dan juga perlu saling mengasihi sesama kawan kita sendiri maupun di mana kita berada. Oke? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Semua dulu menjawab. Sudah mengerti semua? Sudah. Ada yang perlu ditanya? Tidak. Oke. Ada yang perlu ditanya? Sekarang Bapak yang menanya. Sudah? Sekarang Bapak yang menanya sama dia. Bisa? Bisa? Oke. Dan Bapak yang pertama, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah menurut adik-adik sekalian nampak kerukunan bagi antar umat beragama? Siapa yang bisa? Ya, Ibu Sari coba. Umat beragama tempat untuk menciptakan kehidupan yang damai, saling menghargai, mempererat persatuan, dan menghindari konflik dalam masyarakat. Oke, jelas tepuk tangan dulu. Oke, dan Bapak yang kedua, menurut adik-adik, coba bayangkan jika kita sebagai manusia tidak memiliki kerukunan antar umat beragama yang tidak ada di Indonesia, hal apa yang bakal terjadi? Coba. Oke. Jika kerukunan antar umat beragama tidak ada di Indonesia, maka dapat terjadi pertengkaran, perpecahan, konflik, dan hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Selain itu, persatuan bangsa, agama, dan kehidupan masyarakat menjadi tidak damai dan aman. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kawan kita. Soal yang ketiga, menurut adik-adik sekalian, bagaimana pandangan Kristen tentang kerukunan antar umat beragama? Oke, coba. Pandangan Kristen tentang kerukunan antar umat beragama bahwa manusia saling membutuhkan sehingga harus dirukun walaupun berbeda agama. Oke, kita berikan juga tepuk tangan. Soal yang keempat, menurut adik-adik,
Mengapa manusia tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain? Oke, sudah. Karena setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam beragama sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, bagus. Dan ini pertanyaan yang terakhir, mengapa Tuhan menghendaki manusia untuk hidup rukun? Ini pertanyaan yang kelima. Siapa? Oke, coba. Karena Tuhan mau sesama manusia harus hidup damai, saling mengasihi dan menjadi tali persaudaraan yang harmonis. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang Bapak memberikan soal untuk dikerjakan, ya. Oke, tolong dibuat bukunya. Ayo. Ya, yang menjadi soalan pertama yaitu jelaskan pengertian kerukunan antar umat beragama. Jelaskan pengertian kerukunan antar umat beragama menurut pendapatmu sendiri. Menurut pendapatmu sendiri. Berarti ini menurut pendapat kalian ya, pendapat masing-masing. Yang kedua, ini dikit aja. Tuliskan 3 contoh. Tuliskan 3 contoh sikap hidup rukun antar umat beragama di lingkunganmu, di lingkungan sekitarmu. Tuliskan 3 contoh sikap hidup rukun antar umat beragama di lingkungan sekitarmu. Soalan terakhir, 3 aja. Kerjakan, mudah saja. Ayo.
aja susah kali kan. Kalau ada yang susah soalnya, atau ada yang kurang jelas, pas semua. Oke, bagus ya. Siap? Ada yang udah siap? Ada yang udah siap? Kalau ada yang sudah siap, diantar ke depan ya.
sudah siap? Ayo, di atas. Malah dikisir gue. Dua. Oke, udah siap semua? Baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdiri dengan berdoa.